Puji Tuhan, selamat pagi buat umat Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan, kebenaran firman-Nya. Lebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati berkat-Mu, menikmati suara-Mu, menikmati kebenaran-Mu. Mari Tuhan ambil alih untuk ibadah pagi hari ini, dan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu turun atas setiap kami yang ada. Tuhan dipuji, muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom buat Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan, kebenaran Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat ke-17. Di sana kita akan melihat dan membaca, yaitu dalam 1 Tesalonika katakan tetaplah berdoa. Satu ayat yang begitu singkat banget, dikatakan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dengan tema saya pada saat pagi hari adalah tetap berdoa. Apa sih gunanya kita berdoa? Pentingkah kita berdoa? Wow, sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini adalah napas setiap kehidupan orang percaya, yaitu doa. Doa dan doa. Sebagaimana kita sebagai manusia, tanpa kita makan kita akan mati. Makan secara jasmani, secara lahiriah. Oleh karena itu di sini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka tetap berdoa. Di dalam doa itu ada kekuatan. Di dalam doa itu ada satu power yang luar biasa dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau tidak pernah berdoa, matilah kerohanian kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, matilah kerohanian kita. Kita hidup, memang hidup sebagai manusia adanya, tetapi kita seperti binatang, tidak bisa menikmati bagaimana karya Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan. Untuk itu pentingnya berdoa. Seperti hidup kita, tanpa napas hidup kita pasti mati. Oleh karena itu ada dua hal peranan penting dalam doa ini. Pertama adalah napas hidup. Ada dua hal yang penting dalam doa ini. Pertama, napas hidup. Kedua, terkoneksi dengan Bapa di surga, terkoneksi dengan pemilik kehidupan kita, terkoneksi dengan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Ada dua hal ini yang sangat penting dalam setiap hidup orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan harus berdoa, tetap berdoa. Ada dampak kekuatan doa dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa sih dampaknya buat saudara dan saya? Apa sih dampaknya buat kita semua? Wow, banyak hal. Tapi di sini saya ambil ada 3 hal. Dampak yang pertama kekuatan doa, yaitu bisa menyentuh hati Bapa. Kekuatan doa yang pertama bisa menyentuh hati Bapa. Pengalaman perjalanan daripada bangsa Israel dalam Keluaran 32 ayat 11 dan 14, di mana Tuhan begitu marahnya terhadap bangsa Israel, begitu gemesnya, begitu dikatakan rasa menyesal, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membawa mereka keluar dari perbudakan itu ke tempat yang nyaman, ke tempat yang indah, ke tempat yang luar biasa. Tetapi lewat tingkah laku perbuatan bangsa Israel ini membuat hati Tuhan itu marah, membuat hati Tuhan itu rasa geram dan lain sebagainya, sehingga dia bermaksud untuk membinasakan mereka. Tetapi lewat doa menyentuh hati Tuhan, lewat doa Musa berkata, Tuhan ingatlah mereka, ingatlah janjimu kepada bangsa pilihanmu ini. Jangan kau binasakan mereka, jangan kau buang mereka dari hadapanmu. Ingat, Tuhan mengingatkan Musa, kembali mengingatkan Tuhan supaya apa? Menarik perkataan amarahnya untuk bangsa Israel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kembali Tuhan dulu. Itu di ayat yang ke-11 dan yang ke-14. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32, maaf,
Luar biasa. Lewat doa bisa menyentuh hati Bapa. Lewat doa bisa merubah keputusan Tuhan. 32 ayat 11 dan ayat yang ke-14. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Wow, sebagaimana Tuhan bisa menyesal, merubah keputusannya karena doa. Karena doa, saudara. Dan yang kedua, apa sih dampaknya? Apa kekuatan doa itu? Yang kedua, menyentuh hati hakim yang lalim. Di sana di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang kedua dikatakan jangan jemu-jemu berdoa. Kita tahu kisah daripada wanita yang datang kepada hakim yang lalim. Hakim yang tidak takut Tuhan. Dia terus menyentuh hatinya, mengetok pintu rumahnya. Ini adalah gambaran pribadi kita umat-umat Tuhan. Terus mengetuk lewat doa hati Bapa, hati Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan bebaskan, Tuhan luaskan. Dan yang ketiga, di mana kekuatan doa yang ketiga membawa mujizat. Dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya harus benar, sehingga doamu itu berdampak, doamu itu menyentuh hati Bapa. Karena hidupmu benar, bukan asal doa saja. Oleh karena itu, saya mau katakan pada pagi hari ini, bertekunlah dalam doa, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemunya berdoa. Karena kita tahu ada kekuatan dampak daripada doa itu. Tetaplah berdoa. Doa itu apa? Itu napas hidup kita. Doa itu apa? Terkoneksi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, saya percaya luar biasa ada kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang lebar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah terbentang pagi hari ini. Tuhan materaikan dalam setiap kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.